Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kita kembali berjumpa dalam video pastoral pada kali ini. Dan tema yang ingin saya sampaikan adalah motivasi Yudas menjual Kristus. Saya akan bacakan untuk kita Matius pasal 26 ayat yang ke-15. Matius 26 ayat 15. Ia berkata, "Apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu?" Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Saudara, apa sih yang menjadi motivasi Yudas ketika dia menjual Tuhan Yesus? Saya yakin motivasi Yudas ketika menjual Tuhan Yesus adalah dimotivasi oleh uang. Nah, hal ini cukup jelas di dalam Injil Matius yang tadi saya bacakan. Yudas bertanya kepada imam-imam dalam pasal 26 ayat 15 tadi. Dia berkata, "Apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepadamu?" Nah, Injil Matius dan Lukas berbicara tentang uang setelah Yudas berjanji akan menyerahkan Yesus. Dikatakan dalam Lukas pasal 22 ayat yang kelima, mereka sangat gembira dan mereka bermufakat untuk memberikan sejumlah uang kepadanya. Jadi saudara, tidaklah diragukan bahwa urusan uanglah yang membuat Yudas menyerahkan Tuhan Yesus. Dan di dalam Matius 26 ayat 14 dikatakan, "Kemudian pergilah." Nah, kata kemudian itu berarti ada hubungan antara ayat 14 ini dan ayat-ayat sebelumnya, dari ayat 6 sampai 13. Kita tahu dalam ayat yang sebelumnya, sebelum Yudas pergi kepada imam-imam kepala, dia melihat Tuhan Yesus diurapi oleh seorang perempuan, dan buli-buli pualam yang berisi minyak yang mahal itu dicurahkan oleh perempuan itu ke atas Tuhan Yesus. Lalu kemudian murid-murid gusar, dan mereka mengatakan, "Untuk apa pemborosan seperti ini? Sebab minyak ini bisa dijual dengan harga yang mahal dan uangnya bisa diberikan kepada orang miskin." Nah, pertanyaannya adalah siapa yang mengatakan kalimat itu? Nah, di dalam Injil Markus dituliskan ada orang yang menjadi gusar. Dan Yohanes menuliskan nama orang itu secara langsung, yaitu Yudas Iskariot. Yohanes 12 ayat yang keempat. Nah, Yohanes menuliskan bahwa Yudaslah yang mengatakan perkataan itu bukan karena ia memperhatikan nasib orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Jadi Yudas seringkali mengambil uang yang dia simpan dalam kas yang dipegang. Yudas sebenarnya ingin agar minyak dan wastu itu dijual saja dan uangnya bisa dia kuasai karena dia seorang bendahara, tapi usulnya itu tidak diterima oleh Tuhan Yesus. Dan karena Yudas kecewa tidak bisa mendapatkan keuntungan dari satu sumber, yaitu perempuan tadi, maka Yudas pergi untuk mencari keuntungan melalui sumber yang lain, yaitu dengan cara menjual Tuhan Yesus. Jadi saudara, uang yang membuat Yudas menjual Tuhan Yesus. Yudas sebenarnya sudah cukup bahagia. Dia mendapat guru yang paling agung, guru yang terbaik, dia dilatih sendiri oleh Tuhan, dan banyak rasul-rasul yang mengelilingi Yudas. Tapi semuanya itu dianggap sepi oleh Yudas. Hatinya lebih terarah kepada materi, kepada uang. Berhati-hatilah dengan cinta uang. Uang itu netral, tapi sikap kita terhadap uang, cinta uang itu yang berbahaya. Karena firman Tuhan berkata, akar dari segala kejahatan adalah cinta uang. Jangan kita mempermainkan anugerah Tuhan dalam hidup ini demi uang, demi kesenangan kita, demi cinta kita kepada uang, demi gengsi kita, demi keinginan daging kita, dan kemudian kita menggadaikan akan iman yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Tapi mari kita pelihara kesetiaan kita mengikut Tuhan, dan kita menjadi murid-murid Kristus yang setia ikut Dia dari awal, pertengahan, sampai akhir hidup kita. Kita tetap setia, kita punya integritas di dalam mengikuti Tuhan.